kepulauan yang memiliki keragaman budaya, agama, suku bangsa, bahasa, dan adat istiadat. Bhinneka Tunggal Ika yang tertulis di kitab Suto Soma oleh Pu Tantular menjadikan kebudayaan bangsa Indonesia dengan maksud agar bangsa Indonesia yang beragam terus mengingat pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa sebagai bangsa yang utuh dan berdaulat. Makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah rasa senasib dan kepenanggungan sebagai bangsa yang bermukim di wilayah Indonesia. Pentingnya persatuan dan kesatuan bagi diri sendiri. 1. Mengembangkan sikap tenggang rasa dan saling menghargai. 2. Memperkuat persatuan di dalam keluarga yang mengaruhi semangat persatuan di masyarakat. Pentingnya persatuan dan kesatuan bagi masyarakat. 1. Tercipta masyarakat aman, tentram, dan damai. 2. Dapat mengatasi konflik. 3. Menumbuhkan sikap saling menghormati, kerjasama, dan gotong royong. Yang ketiga, pentingnya persatuan dan kesatuan bagi bangsa dan negara Indonesia. 1. Lebih cepat dan mudah mencapai tujuan menjadi masyarakat yang adil dan makmur. 2. Melestarikan unsur sosial budaya seperti sikap kekeluargaan. 2. Gotong royong. Teks fiksi. Karangan fiksi adalah karangan yang berisi kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang. Fiksi atau cerita rekaan biasanya berbentuk novel dan cerita pendek. Di dalam sebuah karangan fiksi terdapat tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama yaitu tokoh yang banyak diceritakan di dalam sebuah karangan. Tokoh tambahan yaitu tokoh yang mendukung tokoh utama. Galaksi adalah sekumpulan bintang yang terikat oleh gaya gravitasi. Galaksi Bima Sakti merupakan galaksi tempat manusia tinggal. Galaksi Bima Sakti berbentuk spiral. Di dalam galaksi Bima Sakti terdapat sistem tata surya kita. Tata surya kita terdiri atas 8 planet yang mengelilingi matahari, satelit, asteroid, dan komet. Matahari disebut sebagai pusat tata surya. Planet-planet yang mengelilingi matahari adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet dalam dan planet luar. Planet di dalam tata surya dibagi menjadi 2 golongan, yaitu planet luar dan planet dalam. Kedua golongan planet tersebut dibatasi oleh sabuk asteroid yang berisi bongkahan-bongkahan batu yang terdiri dari gas beku dan debu. Planet dalam adalah planet-planet yang terdekat dengan matahari dan termasuk 4 planet yang pertama, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet dalam terdiri atas batuan dan logam. Planet dalam berdiameter kurang dari 13.000 km, karenanya dianggap sebagai planet kecil. Planet luar adalah planet yang lebih jauh dari matahari dan mencakup 4 planet berikutnya, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet luar tersusun atas gas hidrogen dan helium. Planet luar memiliki diameter rata-rata kurang lebih 48.000 km. Matahari adalah sebuah bintang raksasa yang sangat panas seperti bola pijar. Di sekeliling bola pijar ada lingkar cahaya berisi gas panas yang disebut corona. Suhu di permukaannya hampir 6.000 derajat Celcius. Suhu inti matahari mencapai 15 juta derajat Celcius. Percikan panasnya dapat membakar segala sesuatu hingga 97 km. Merkurius. Planet Merkurius berjarak 58 juta kilometer dari matahari. Merkurius sulit terlihat di langit pada malam hari jika dilihat dari bumi. Merkurius baru terlihat setelah matahari terbenam atau sebelum matahari terbit. Keunikan dari Merkurius adalah melesat cepat mengelilingi matahari, tetapi berotasi sangat lambat. 1 hari di Merkurius sama dengan 30 hari di bumi. Venus lebih panas dibanding Merkurius yang lebih dekat dengan matahari. Hal ini terjadi karena planet Venus memiliki lapisan atmosfer tebal yang dilapisi awan. Awan tersebut terlihat indah karena memantulkan cahaya matahari. Venus menjadi planet paling terang di antara planet-planet dalam di sistem tata surya. Venus melakukan rotasi dengan arah yang berlawanan dengan arah rotasi planet-planet lainnya.
arah dengan jarum jam. Satu hari di Venus sama dengan 243 hari di Bumi. Bumi disebut sebagai planet biru. Sebagian besar bumi ditutupi oleh lautan sehingga nampak biru. Bumi diselimuti oleh udara tebal yang disebut atmosfer. Fungsi dari atmosfer untuk menyaring panas dari matahari sehingga tidak terbakar. Mars dijuluki sebagai planet merah. Satu hari di Mars sama dengan 24,6 jam di Bumi. Ia juga diselimuti es. Ia juga memiliki kutub yang diselimuti es. Suhu udara di Mars lebih dingin daripada suhu di Bumi, yaitu 63 derajat Celcius di bawah nol, karena letak Mars yang lebih jauh dari matahari dibanding Bumi. Mars juga memiliki lapisan atmosfer, namun lebih tipis dibanding Bumi. Jupiter adalah planet terbesar di sistem tata surya. Suhu di planet ini pun sangat rendah, mencapai kurang lebih minus 100 derajat Celcius. Planet Jupiter merupakan planet yang sebagian besar terdiri atas gas. Letak inti planetnya pun jauh di tengah. Planet ini memiliki bintik merah yang ternyata merupakan badai raksasa. Saturnus terlihat memiliki cincin yang melingkari tubuhnya. Cincin tersebut terdiri atas lingkaran bebatuan, debu, dan es yang terperangkap dalam orbit mengelilingi planet tersebut. Saturnus merupakan gas raksasa yang berputar sangat cepat. Hal ini menyebabkan bagian ekuatornya mengembung. Oleh sebab itu, kutubnya tampak lebih datar dibanding planet lainnya. Saturnus memiliki beberapa satelit yang lebih banyak dibanding Bumi, yang hanya memiliki satu. Salah satu satelit yang paling terkenal yang mengelilingi Saturnus adalah Titan. Planet Uranus berputar miring karena porosnya yang hampir sejajar dengan orbitnya. Suhu planet ini sangat dingin, yaitu minus 212 derajat Celcius. Planet yang berada di urutan paling jauh dari matahari adalah planet Neptunus. Planet ini tampak berwarna biru gelap dari kejauhan dan tidak memiliki permukaan yang nyata. Planet ini terdiri atas gumpalan gas. Atmosfernya dipenuhi dengan gas metana dan sering terjadi badai yang sangat besar. Salah satu satelit yang mengelilingi Neptunus bergerak berlawanan arah dengan satelit-satelit dan planet-planet lainnya. Satelit buatan diluncurkan ke luar angkasa untuk memenuhi kebutuhan manusia, termasuk kebutuhan komunikasi dan informasi. Satelit buatan ini dikirimkan ke orbit Bumi menggunakan teknologi luar angkasa melalui roket. Perkembangan teknologi komunikasi berkembang sangat pesat tanpa dibatasi ruang dan waktu. Sejak tahun 1976, Indonesia telah meluncurkan satelit komunikasi ke luar angkasa. Hingga kini Indonesia telah 8 kali meluncurkan satelit komunikasi. Satelit terakhir yang diluncurkan pada tahun 2017 adalah satelit Telkom 3S untuk menggantikan satelit komunikasi sebelumnya. Modernisasi. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Pertama, dulu kalau membajak sawah menggunakan kerbau dan sekarang bisa menggunakan traktor. Dulu kalau mengetik menggunakan mesin ketik, sekarang menggunakan laptop. Dulu kita menyetrika dengan setrika arang, sekarang bisa dengan setrika listrik. Nah, dulu juga ada telepon dengan kabel, sekarang kita bisa membawa HP kemanapun dan kapanpun. Modernisasi berarti perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang maju. Modernisasi dapat juga berarti perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang maju. Modernisasi mengubah cara pikir dan cara hidup masyarakatnya. Ciri-ciri masyarakat modern menurut para ahli: 1. Memiliki sikap hidup untuk menerima hal-hal yang baru dan terbuka untuk perubahan. 2. Memiliki keberanian untuk menyatakan pendapatnya tentang lingkungannya sendiri. 3. Sangat menghargai waktu dan lebih banyak berorientasi ke masa depan daripada masa lalu. 4. Memandang perlu adanya perencanaan dan perhitungan yang matang. 5. Rasa percaya diri yang tinggi, ilmu pengetahuan teknologi, dan menghargai orang lain melalui prestasinya. Dampak positif modernisasi. 1. Masyarakat yang mengalami modernisasi dapat memiliki sikap yang terbuka dalam hal interaksi dengan individu lainnya, terbuka dalam menerima berbagai masukan positif untuk pembangunan ke arah yang lebih baik. Teknologi industri yang semakin maju dapat melipat gandakan hasil produksi dengan cepat dan dengan kualitas yang tinggi. Dampak negatif modernisasi. Terjadinya pencemaran lingkungan. Adanya peralatan canggih yang lebih modern ternyata berakibat kurang ramah lingkungan. Di
Limbah hasil produksi dari industri yang sudah menjalankan modernisasi terkadang bisa mengakibatkan pencemaran lingkungan yang berbahaya untuk kesehatan masyarakat. Akor merupakan bunyi yang dibunyikan serempak yang dibentuk dari beberapa nada dengan jarak nada tertentu. Akor paling sedikit terdiri dari 3 nada. Akor digunakan untuk mengiringi sebuah nyanyian. Tangga nada natural terdiri atas 7 buah akor, yaitu C mayor, D minor, E minor, F mayor, G mayor, A minor, B diminished. Terima kasih. Sekian pelajaran dari